Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Karisma Febriani, NIM T 2018-1078. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Erik Erikson, yaitu agama sebagai keutamaan pendorong perkembangan. Pemikiran Erik Erikson di sini merupakan pengembangan dari pemikiran tokoh psikoanalisis sebelumnya, Sigmund Freud, yang berpendapat bahwasanya perkembangan tahap kehidupan manusia didasarkan atau tergantung pada perkembangan masa kanak-kanak sebelumnya, dan juga pengulangan kembali proses penyelesaian masalah pada situasi Oedipus. Mungkin situasi Oedipus sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Pemikiran Erikson di sini bahwasanya kehidupan manusia itu sifatnya dinamis, ya artinya berubah-ubah. Erikson mengajukan 8 model tahap perkembangan hidup manusia, yaitu tahap pertama yaitu oral, 2 anal, 3 genital, 4 latensi, 5 remaja, 6 pemuda, 7 dewasa, dan yang terakhir yaitu tua. Masing-masing tahap ini memiliki permasalahan masing-masing yang dalam pemecahannya itu melahirkan suatu keutamaan atau kekuatan watak. Dari tahap ke tahap ini disebut dengan diagram epigenesis, yang mana di situ artinya berkembang secara berurutan. Nah, contoh dalam buku yang saya baca yaitu bukunya Krebs, ada contoh tahap hidup satu yaitu oral, yaitu terjadi pada usia manusia pada umur di bawah 2 tahun, artinya manusia masih bayi. Kemudian muncul permasalahan antara kepercayaan versus ketidakpercayaan, yang dalam pemecahannya memunculkan suatu keutamaan yang berupa harapan. Timbul pertanyaan pada diri bayi itu, bisakah saya percaya dunia? Bayi ketika masih lahir siap memperoleh kasih sayang, kehangatan, ketentraman yang semua itu didapatkan dalam wujud ibu. Ketika semua itu didapatkan oleh bayi, otomatis bayi akan percaya bahwasanya ibu adalah seseorang yang memberikan ketentraman, kasih sayang, dan juga kehangatan. Ketika semua itu tidak didapatkan oleh bayi, otomatis timbullah ketidakpercayaan pada diri bayi, dan bayi akan merasa bahwasanya dunia itu tempat yang tidak aman atau bahkan berbahaya bagi dirinya. Nah, dalam pemecahan masalah tersebut muncullah suatu harapan. Nah, harapan di sini yang nantinya akan melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu anal. Kaum agama menyebut harapan itu tidak sebagai ketakutan, melainkan perjuangan bayi dalam pertentangan antara percaya dan ketidakpercayaan. Contoh kedua yaitu pada karangan buku Erikson sendiri yang berjudul Young Man Luther, artinya manusia muda Luther, yaitu menceritakan tahap remaja Luther yang terjadi pada usia 12 sampai 19 tahun. Muncul permasalahan antara identitas versus kekacauan peran, yang nantinya melahirkan suatu kesetiaan terhadap suatu ideologi tertentu. Muncul pertanyaan pada seseorang saat itu, yaitu siapa saya dan apa saya bisa. Di sini menceritakan tentang pengalaman Luther, yang mana Luther mengalami masa kabung dan juga bergula dengan kekacauan identitasnya, juga peziarahan agamanya. Nah, di situ diceritakan bahwasanya Luther itu masuk ke dalam suatu mengalami masa kabung atau ditinggal kedua orang tuanya, kemudian masuk ke dalam suatu biara, yang mana di situ masyarakat di biara tersebut memberikan Luther rasa aman, kemudian membantu Luther dalam mengatasi kekacauan identitasnya, kemudian membantu Luther dalam uh, menentukan suatu agama kepada siapa ia harus taat, kepada Tuhan, Paus, atau Kaisar, dengan didukung biara yang melengkapi semua, menyediakan semua perlengkapan Luther, sama seperti halnya Luther hidup bersama ibunya dengan situasi gereja yang amat terorganisir, bagus, setia, dan juga bersih. Juga dengan pikiran-pikiran Luther yang membangun, pikiran-pikiran yang merusak, pikiran-pikiran yang maju, pikiran-pikiran yang mundur, yang kesemuanya itu akhirnya membawa Luther Luther untuk menentukan suatu identitasnya, dan menentukan Luther harus setia kepada ideologi yang bagaimana. Nah, dari sini kemudian dapat disimpulkan bahwasanya Luther dapat menciptakan kembali kepercayaannya pada masa kanak-kanak dan agama yang mendukung pemilihan identitasnya. Kemudian dari pengalaman Luther itu tadi, Erikson dapat berhasil mengembangkan model psikoanalisnya pada pengalaman keagamaan, yang mana di sini pertumbuhan psikologis dan keterlibatan agama yang saling membentuk kepribadian seseorang. Bahwasanya dari pengalaman Luther itu tadi, hidup membiara adalah titik tolak Luther dalam pendewasaan atau pematangan psikologisnya, serta menentukan identitasnya dalam hal keagamaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.